Hai, di video kali ini kita akan menambahkan 3 fitur ya di bagian lecture, yaitu pagination, filter, dan searching. Yang pertama pagination. Data lecture ini dia banyak. Jadi kalau datanya banyak, tidak mungkin kita scroll seperti ini ya. Ini terlalu panjang. Biasanya di website itu kita menambahkan sebuah pagination di sini. Jadi nantinya kita bisa next ya. Data yang tampil awal itu misalkan 10, di next lagi muncul lagi 10. Kita buka lagi dokumentasinya, Ctrl K, cari ya ini, pagination. Kemudian secara default, Laravel itu dia menggunakan Tailwind CSS ya. Tapi kita bisa ganti dengan Bootstrap ya, karena kita menggunakan Bootstrap. Jadi kita scroll bagaimana cara menjalankannya. Ya ini, tinggal kita tambahkan ini. Nantinya query-nya itu dia akan membuat limit ya, limitnya berapa, tergantung berapa yang kita masukkan di sini. Kita tambahkan di controller kita lecture ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dokumentasinya get-nya dihapus ya. Jadi ini kita hapus, kita ganti dengan paginet. Sini kita coba 5 saja ya. Sekarang kalau kita refresh, ya data yang muncul itu cuma 5. Kemudian data sisanya kemana? Ya data sisanya akan muncul pada saat kita next. Kita lihat lagi dokumentasinya, bagaimana kalau mau munculkan data sisanya. Sini ada dokumentasinya ya, displaying pagination result. Nah ini data loopingnya, berarti kita ke indeks ya, sini. Ini kita sudah punya data loopingnya, sekarang kita munculkan untuk nextnya ya. Nah, copy saja ini, kita paste di bawahnya UL ya, sini. Tapi data kita tuh bukan users ya, tapi lectures. Jadi kita copy yang ini, kemudian kita paste di sini. Kalau kita refresh, ya ini sudah muncul ya. Kita bisa next, muncul lagi 5, next, muncul lagi 5. Tapi ini perlu kita perbaiki ya, karena ini masih menggunakan Tailwind. Kita perlu ganti dengan menggunakan Bootstrap. Kita buka lagi dokumentasinya, kita cari ya ini using Bootstrap. Kemudian di sini kita cari filenya. Filenya itu ada di app provider, app service provider. Sini ada 2 pilihan, apakah Bootstrap 5 atau Bootstrap 4. Kalau kita gunakan Bootstrap 5 ya, berarti yang kita copy itu yang ini. Kita cari file ini ya, app provider, app service provider. Ctrl B, kita cari lagi di app provider, app service provider. Kemudian dipastenya di mana? Dipastenya di bagian boot ya. Berarti di sini. Save. Ini error ya, karena kita harus import. Ini kalian copy yang ini. Kemudian kita paste di bagian atas. Tinggal sekarang kita refresh. Ya, sudah muncul yang nextnya. Jadi kalau data terakhir tinggal klik yang ini 100. Cuma sekarang masalahnya kalau saya next, ya ini harusnya nomor urutnya bertambah ya. Bukan dimulai lagi dari 1. Ini perlu kita perbaiki di halaman indeksnya. Kita buka dulu loopingnya di sini ya. Ini loop iterationnya. Ini perlu kita ganti ya. Kita tidak boleh memakai loop iteration. Yang pertama ini kita panggil first item ya. Jadi item pertama, first item. Kemudian item pertamanya nanti kita tambahkan dengan $loop index.
Sekarang kita ini hapus, kita refresh ya, 1 2 3 4 5. Oh, ini bukan ambil dari loop ya, tapi ambil dari lectures sini. Kita refresh ya, 1 2 3 4 5. Kalau saya next 6 7 8 9 10, next lagi 11 12 sampai dengan 15. Jadi nomor urutnya sudah berfungsi ya. Kemudian kalau di dokumentasinya untuk pagination-nya ini ada dua ya. Ada yang paginate saja atau yang simple paginate. Nah, coba kita lihat bedanya apa. Kita ganti ini di bagian controllernya. Simple paginate. Kalau saya refresh, ya kalau simple paginate itu cuma muncul dua ya. Next dan back. Jadi ini tergantung desain kalian. Apakah ini bisa diganti? Bisa ya. Ctrl K, kalian cari nav ya. Ya ini. Cari paginate ya. Ini pagination. Nah, kita bisa gunakan seperti ini untuk tampilannya. Tapi di sini saya tidak akan merubah tampilannya ya. Kita gunakan saja yang bawaan. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan searching ya. Misalkan saya mau cari yang namanya gali. Tidak mungkin saya next terus sampai temukan data dosen yang namanya gali. Jadi sekarang di sini kita tambahkan dulu ya untuk searchingnya di indeks ya. Kita tambahkan di atasnya UL-nya bisa kita tutup. Jadi searching itu pada dasarnya kita mengirimkan sebuah data ya. Jadi kita perlu tag form ya, form. Kemudian kita akan cari inputan. Kita ke Bootstrap, Ctrl K, cari form. Kita akan ambil inputannya, tapi kita tidak butuh label ya. Kita hanya ambil yang ini. Atau yang ini yang pendek ya. Kemudian kita akan bagi layarnya menjadi dua. Nanti di sini ada tombol search-nya, ada inputan search-nya. Kemudian di sini ada tombol search-nya. Jadi kalau membagi layar menjadi dua di Bootstrap, kita bisa gunakan titik row. Ini untuk membuat kelas row ya. Kemudian G3, gapnya 3. Jadi jarak ya antara kolom 1 dan kolom 2, 3. Kemudian kita kasih margin bottomnya 3. Kemudian kolom pertama nanti dia bernilai 8, call MD D8. Baru kita paste. Dan kolom kedua, kalau Bootstrap itu dia maksimal 12 ya dalam satu layar. Berarti sisanya 4 ya, call MD 4. Ini kita ambil tombol submitnya ya. Tinggal kita paste di sini. Ini kita ganti jadi search. Yang ini input tipe teks ya. Input tipe teks, ini ID-nya. Ini kita namakan saja keyword. Dan jangan lupa name-nya juga keyword. Jadi kalau di refresh hasilnya begini ya. Oh, ini tombolnya kita ganti warnanya ya. Kita ganti jadi warna hijau. Sukses. Ya, ini. Kemudian ini kita kasih keterangan ya, atau placeholder. Di sini tambahkan placeholder. Search lecture name. Ya, muncul ya. Kalau diketik dia hilang. Nantinya pada saat saya ketik puput dan saya submit,
Nantinya yang muncul hanya data lecture yang bernama Puput. Kemudian untuk formnya ya, biasanya kan formnya ini kita isi ya. Kalau di create kan kita isi. Ya ini, ada actionnya, ada metodenya. Tapi kali ini akan kita kosongkan ya. Kenapa kita kosongkan? Kalau actionnya kita kosongkan, berarti datanya akan dikirim ke halaman ini saja, yaitu halaman lecture.index. Kemudian secara default, metodenya itu, ini kan metodenya post ya. Kalau kita tidak tulis, berarti metodenya adalah get. Kenapa get? Karena kita butuh datanya itu tampil di URL ya. Makanya di sini muncul keyword namanya puput. Ini akan kita ambil data keyword ini namanya puput, kita ambil baru kita lakukan query-nya. Makanya kita gunakan metode get ya. Ini save. Sekarang kita ke lecture index ya. Di sini sebelum kita jalankan ini PagiNet ini, kita perlu lakukan searching. Jadi kita ambil dulu ini, kita copy ya. Kita rubah query-nya. Kita copy ini, sini kita tampung ya dalam sebuah variabel $lectures sama dengan, kemudian tutup. Kemudian kita akan ambil keyword sama dengan request dan nama requestnya itu, nama parameternya ini ya, keyword. Jadi kalau saya $keyword seharusnya muncul tulisan puput ya. Sekarang kalau saya refresh ya muncul ya puput. Berarti keywordnya ini sudah berhasil kita ambil. Ya, kita kembali ke controllernya. Ini perlu kita hapus lagi karena ini hanya kebutuhan developer ya. Kemudian query ini perlu kita perbaiki ya. Jadi nantinya setelah let's, kita gabung dengan PagiNet ya. Ini tinggal kalian copy, kita ganti di sini. Tapi di sini kita perlu membuat sebuah kondisi if. Jadi jika keywordnya ada, ya ini komentar ya. Jika keywordnya ada, query-nya perlu kita tambah di sini. Ini kita tes dulu ya. Jadi kalian hapus ini. Nah ini kan kalau keywordnya tidak ada ya. Jadi query nyaman. Sekarang kita tangani kalau user melakukan pencarian. Jadi caranya seperti apa? Kita harus buka di bagian dokumentasi ya. Ctrl K, cari query builder ya ini. Kita cari yang where ya, ini ya. Cuma kalau gunakan where, jadi where ini digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan kondisi yang spesifik ya. Misalkan nama datanya itu ini Mai Muna Laila Sari. Kalau kalian searching hanya Mai atau kalian searching Maimuna, nah itu datanya tidak bakalan ditemukan karena dia harus betul-betul sama ya, baru ditemukan. Jadi kita tidak akan menggunakan where ya. Kita scroll lagi. Nah ini kita akan gunakan namanya like. Jadi kalau like, nantinya datanya kita akan cari yang mengandung pola tertentu ya. Dimana tanda persen ini dia berfungsi sebagai, ini biasanya disebut dengan wildcard ya, yang nantinya mewakili karakter apapun. Kalau di depan berarti sebelum, kalau di belakang berarti sesudah, yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Misalkan namanya Maimuna, kalau kita cari Mai berarti kan dia ada di sebelumnya.
berarti data ini akan ditemukan. Kalau kalian masukkan keywordnya sari, kan di setelahnya juga ada, berarti dia bakalan ditemukan. Makanya kita gunakan yang ini, where, like. Kemudian kalau ini dia query manual ya. Kita cari caranya di Laravel seperti apa. Nah ini where. Jadi query-nya perlu kita tambah ini. Di sini ini ya, lecture. Kita tambahkan where. Kemudian kolomnya apa? Kolomnya itu adalah name ya, name, kemudian koma. Ini kita gunakan like. Ini kita gunakan operator penggabungan string ya. Jadi persen kita gabungkan dengan keyword ya. Dan kita gabungkan lagi dengan persen. Dan jangan lupa di sini titik koma. Kita save. Sekarang kalau kita refresh, kita cari my ya, my searching, ya, ditemukan semua datanya ya. Kalau kita cari sari searching, ya ada 5 buah data. Jadi searchingnya sudah berhasil ya. Nah cuma ini masalahnya kalau kita next. Kalau kita next, ya muncul lagi data semuanya. Sementara kan tadi kita lakukan pencarian ya. Ini perlu kita perbaiki lagi. Jadi kalian buka lagi dokumentasinya, cari pagination. Nah ini. Kemudian kita cari di yang sini ya, customizing pagination URL. Kita scroll, kita lihat dokumentasinya. Ya ini perlu kita tambahkan ini. Setelah paginate, kita perlu tambahkan with query string. Jadi ini kalian copy, kita tambahkan di sini. Supaya kalau dia next, dia jalankan juga query stringnya. Ini kita refresh dulu. Kalau kita cari May, search, ini banyak, terlalu sedikit ya. Kita cari yang sari coba, supaya datanya banyak. Jadi kalau saya next, ya ini query-nya jalan ya. Dia ambil keywordnya tetap, pack-nya juga tetap. Jadi tidak hilang ya antara keyword dan pack. Pack itu nomor halamannya ya. Jadi searching dan pagination-nya itu sudah berfungsi ya. Sekarang tinggal filter ya. Jadi kalau saya mau mencari atau memfilter berdasarkan program studinya. Jadi kita butuh data program studi. Kalian ambil dari sini ya. Data paste di sini. Kemudian kita ambil saja datanya dari ini ya, lecture create. Tapi kita ambil yang selectnya saja. Sini kita copy. Kita ini close ya. Ini juga close. Kita paste ke index. Kemudian ini kita perlu bagi dua lagi. Nah ini kan 8, 4. Ini kita kurangi 4 supaya ini bisa kita gunakan juga 4 ya. TT call strap md strap 4 tab paste ya. Cuma kalau ini kita tidak butuh error ya. Jadi kita bisa hapus. Oh ini kayaknya salah ya di bagian create. Ini kayaknya saya salah paste ya. Seharusnya di dalam sini. Berarti di bagian editnya juga salah. Oh iya. Ini nanti perbaiki ya. Karena dia harusnya di dalam error. Ini saya close ya.
Kemudian ini juga tidak butuh selected ya, kita hapus saja. Kemudian kalau di sini berarti all department ya, jadi semua departemen. Kalau kita kunjungi lagi, udah muncul ya. Jadi ini semua program studi. Kalau saya filter teknologi informasi, kemudian saya search, dia harus menampilkan data yang hanya teknologi informasi saja. Berarti kita perlu menangkap datanya lagi di sini. Tadi nama datanya itu ini ya, department ID. Ini kalau bisa copy, sih bawa. Tinggal kita ganti nih ya. Ini department ID, ini department ID. Tapi bedanya kalau name kan pencariannya, berarti dia tidak perlu spesifik sama, yang penting mirip. Tapi kalau departemen ID, dia harus spesifik sama. Berarti di sini kita gunakan where ya. Ini kita tinggal back saja. Kalau where kan dia spesifik sama ya, ya ini kita gunakan ini. Berarti ini where department ID. Ini kita hapus saja. Kita ganti jadi $department ID. Sekarang kalau kita refresh kembali, kalau saya cari yang prodinya teknologi informasi, searching, jadi teknologi informasi searching. Oh ini belum diganti ya, harusnya ini department ID. Kita refresh lagi, kita cari yang teknologi informasi, kita search ya, sudah muncul ya semua yang program studinya teknologi informasi. Kalau kita next, jadi semua datanya teknologi informasi ya. Jadi fiturnya sudah berfungsi ya, searching, filter, dan pagination. Tapi ini bagusnya ya, ini kan kalau saya sudah filter berdasarkan pendidikan, saya search, ini seharusnya dia kembali terseleksi ya, yang pendidikan teknologi informasi, bukan muncul lagi all department. Sama halnya kalau saya lakukan pencarian, seharusnya di sini muncul juga ya apa yang kita cari. Ini kita perlu perbaiki di bagian indeks ya. Di keywordnya ini perlu ditambahkan value ya, value. Dan tadi kita sudah tahu kalau mau mengambil data keyword, kita gunakan namanya request ya. Berarti di sini tinggal kita cetak, kita buka blade, request, kemudian nama parameternya tadi ini ya, keyword. Sekarang kalau saya cari Mahesa, paste, saya search, ya ini udah hilang ya. Atau saya kembalikan dulu. Saya cari Parman, search, nah ini udah hilang ya. Dia tetap kembali Parman. Kemudian tinggal yang ini kalau kita filter teknologi informasi, ini harus otomatis kembali terseleksi ya. Nah di sini ini kita copy saja. Kita paste di optionnya ya, tapi ini bukan keyword ya, ini namanya adalah department ID. Kita paste, kemudian di sini kita lakukan namanya operator ternary ya. Jika request department ID sama dengan department ID, kemudian tanda tanya, kita lakukan selected. Ini LTZ ya. Ini kita enter dulu supaya rapi, supaya kalian tidak bingung lihatnya. Jadi jika request departemen ID, request itu dari sini. Jika di sini datanya berapa nilainya, misalkan 3, sama dengan departemen ID yang dari sini, misalkan nilainya juga 3, berarti kita cetak apa? Kita cetak selected.
Jika tidak sama, tanda titik dua kita abaikan. Jadi kalau saya refresh, harusnya ini tercentang teknologi informasi ya. Teknologi informasi. Kalau saya kembalikan, saya pilih yang program studinya Magister Komputer, searching, ya muncul ya, tercentang kembali. Saya cari saja U, saya search, yang tercetak kembali ya. Ini kita singkat A ya, A, kita search, kita next ya. Jadi semua fiturnya sudah berfungsi ya. Ya tapi cara ini sebenarnya bukan best praktiknya Laravel ya. Kenapa? Karena kalau secara definisi, controller itu dia yang menghubungkan antara model dan view ya. Sementara model itu dia yang menjalankan query-nya. Sementara di sini query-nya itu kita tulis di controller ya. Ini bukan cara yang paling bagus. Sebenarnya ada cara lainnya. Kalau di Laravel itu ada namanya query scope. Seharusnya kita gunakan ini ya, query scope. Ini cara yang dianjurkan oleh si Laravel ya. Tapi ini kita lewati ya. Nanti kalian cari cara bagaimana menggunakan query scope ini. Karena kita akan buat tombol detail ya, atau show. Ini boleh pada kita buat. Tapi di bagian department. Misalkan kalau saya di department, saya mau lihat data-data dari lecture apa saja yang ada di prodi teknologi informasi. Ini kita close semuanya ya, close, Ctrl B, kita minimize semuanya. Kita ke app controller department. Jadi kalau detail itu dia metodenya adalah show ya. Berarti kita ke views department index ALTZ. Ini kalau kalian mau lihat rutenya seperti apa, buka terminal php artisan route -2 list, enter. Ini ada show ya, department show. Oke. Dia metodenya get dan dia dikirimkan juga data department. Berarti mirip-mirip dengan edit ya. Jadi kita copy saja dari edit. Ini kita copy ALTC bawa. Tapi yang kita edit itu yang di bagian atas ya. Jadi ini jadi detail. Kemudian rutenya itu bukan edit tapi show. Ini kita ganti jadi info. Kita refresh, muncul ya detail. Sekarang kita ke department show. Oh ini belum ada ya. Kita ke department, kita bisa copy dari index saja ya. Kita copy, paste di show. Kemudian ini kita ganti jadi department show, ini jadi detail. Kemudian variabelnya itu ini department, karena dia hanya data tunggal ya, bukan data jamak. Kita copy ini dan kita paste di sini. Dan buat ini department show, copy, buka lagi terminal, php artisan make -2 view paste. Kita sudah buat view-nya, sekarang kita isi view-nya ya ini. Isinya ini kalian bisa copy ya, kita copy dari index saja. Ctrl A, copy, kita close. Kita paste ke show ya, Ctrl A, paste. Tapi ada yang kita hapus, ya ini kita hapus ya. Kita tidak butuh ini. Ini juga kita tidak butuhkan. Kita butuh ini, tapi ini adalah tombol back ya, back. Backnya kemana? Department index. Kan kalau back jangan primary ya. Misalnya kita gunakan warning, warna kuning ya. Kalau saya klik tombol detail, muncul ya, detail department.
Atau kita bisa cetak ya di sini nama program studinya apa. Cara cetaknya itu tinggal kita gabungkan di sini. Kita panggil operator penggabungan string titik spasi. Kita panggil nama departemennya. Tinggal name. Kalau saya refresh nanti muncul di sini ya nama program studinya apa. Detail Departemen Teknologi Informasi. Jadi kalian bisa buat seperti ini atau bisa juga tidak ya, tergantung desain kalian. Coba kita akan cetak di sini untuk data departemennya. Departemen. Yang kedua kita akan buat data lecture ya. Kemudian kenapa kita tidak lihat saja dari sini ya? Kan bisa juga lihat dari sini ya, data pendidikan. Karena biasanya kalau kita buat aplikasi ada namanya hak akses ya. Misalkan kalau data user dengan role ini dia tidak bisa mengakses menu ini. Makanya kita buat juga detail di sini. Untuk cetaknya kita gunakan lagi UL ya. Di Bootstrap Ctrl K, cari list. Kita copy saja yang ini. Kita copy dan paste. Yang pertama name-nya. Name titik 2. Berarti kita panggil variabelnya ya, $department kemudian name. Kemudian di sini kita sudah pernah buat datanya ya, yaitu created at. Kalau kalian buka di divdb data department, sini ada dua ya, created at dan updated at. Ini belum pernah kita cetak ya, jadi sebaiknya kita cetak datanya. Ini created at ya, ini kapan datanya dibuat, bisa kita copy, tinggal kita tambahkan created at. Ini kita HLT shift bawah lagi ya, HLT shift bawah. Ini untuk updated at ya. Tapi kalau updated at judulnya itu biasanya last update. Ini updated at. Itu sisanya bisa dihapus ya. Kalau kita refresh, udah muncul ya, created at dan updated at. Cuma kalau kalian tidak suka formatnya seperti ini, kita bisa rubah formatnya ya. Ya ini kita tambahkan ya, ini saya enter dulu. Ini kita tambahkan format, kemudian buka kurung. Ya, di sini tanda kutip. Kemudian yang pertama kita akan cetak tanggalnya. Kita gunakan huruf D. D itu untuk day ya, hari. Kemudian M besar untuk month. Tapi kalau M besar itu nantinya dia bulannya disingkat ya. Kita gunakan saja F ya. Kemudian year ya untuk tahun. Jadi nanti hasilnya ini berarti tanggal 20 bulan April 2026 ya. Kemudian jamnya itu H titik jam, ini jam, ini menit, dan titik ini detik. Jadi kalau kita refresh kayak ini ya, 20 April 2026. Dan ini dokumentasinya itu ada di php.net ya. Sini php, kita cari php date time ya. Dan ini keterangannya semua ya. Kalau kalian mau lihat, mau rubah-rubah, tinggal baca dokumentasinya di sini. Kemudian selain ini ada juga cara ya, ada cara lainnya. Kita gunakan juga caranya si Laravel ya. Kalau Laravel juga ada sebuah fungsi ya, helper. Ini kita enter dulu. Kita bisa gunakan namanya div for humans.
kemudian save. Kita lihat hasilnya. Oh, ini pakai tanda buka kurung ya, karena dia adalah helper di Laravel. Refresh ya. Ini jadi kelihatannya kapan datanya dibuat, yaitu 4 hari yang lalu. Ini juga tergantung desainnya yang mana mau kita gunakan. Yang terakhir tinggal kita cetak data lecture-nya. Ini bisa kita copy ya. Kita copy, kita paste ke bawah. Tapi ini kita simpan saja satu ya, karena kita akan gunakan looping. Berarti kita panggil for each ya. For each. Di sini kita punya data department ya. Department, kemudian kita panggil relasinya. Relasinya itu di model kita lihat department. Ini nama relasinya adalah lecture. Pakai S ya, lecture. Kemudian sini kita lakukan looping data tunggalnya, kita gunakan saja lecture ya, nggak pakai S. Dan ini ALT atas. Berarti di sini kita bukan panggil department, kita panggil lecture. Kalau kita refresh muncul ya. Ini kita kasih judul ya, pakai saja H4 data lecture. Kemudian ini kita kasih margin bottom ya, MB 3 supaya ada jaraknya nanti. Refresh, muncul data lecture. Atau kalau mau juga, ini terlalu besar ya, gunakan saja H6. Ini kita bisa copy. Ini data department. Jadi kita sudah berhasil membuat show ya. Tombol backnya juga sudah berfungsi. Yang terakhir kita push ya ke GitHub. Jadi kita close semuanya. Close all, kita buka terminal, pilih yang git, kemudian git add, git commit -m, ini pertemuan 7.2, ini source pagination, searching pagination, filter, dan show. Dan git push -u origin main. Mantap. Nah, sekian untuk video kali ini.